Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kevin Dix Bakar Besi akhirnya resmi dan sah menjadi warga negara Indonesia setelah Kevin Dix ini disumpah pada hari Jumat kemarin waktu setempat, yaitu di Copenhagen, Denmark. Kevin Dix sendiri disumpah itu tidak sendiri ya, ditemani oleh dua pemain diaspora lain, yaitu untuk pemain tim nasional Indonesia wanita, yaitu Noah dan Estella. Jadi ada 3 pemain naturalisasi yang sudah resmi menjadi WNI, yaitu Kevin Dix, Noah dan juga Estella. Jadi proses dari Kevin Dix ini yang memang dari awal itu direncanakan bisa bermain untuk di FIFA Matchday pada bulan Maret tahun 2025, tetapi akhirnya proses dari naturalisasi Kevin Dix ini dikebut mulai dari rapat kerja antara Komisi 10 dan juga Kemenpora pada hari Senin tanggal 4 November di awal pekan kemarin. Akhirnya di raker tersebut Komisi 10 menyetujui, lalu proses dari naturalisasi Kevin Dix ini naik ke paripurna, dan setelah itu Kepres ditandatangani oleh Presiden dan langsung disumpah, yang tadinya memang dijadwalkan pada tanggal 7 tetapi mundur 1 hari pada tanggal 8 hari Jumat kemarin di Copenhagen, Denmark. Jadi proses dari naturalisasi ini juga langsung ditemani oleh Dirjen AHU dari Kemenkumham dan juga Dirjen Imigrasi. Proses sumpah WNI dari Kevin Dix berlangsung lancar dan juga khidmat, dan Kevin Dix sendiri mengatakan bahwa merasa sangat senang, sangat bahagia, dan sudah tidak sabar pastinya ingin bertemu dan menyapa para fans Indonesia dan segera bermain untuk timnas Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Kevin Dix ini bisa bermain melawan Jepang pada tanggal 15 November hari Jumat mendatang, karena kita tahu bahwa deadline untuk pengiriman nama-nama pemain atau PSSI harus menyerahkan daftar nama pemain ke AFC itu paling telat pada tanggal 8 hari kemarinnya. Sementara Kevin Dix itu baru disumpah tanggal 8 kemarin. Nah, kita tidak tahu. Kita akan terus menunggu bagaimana perkembangannya ke depan, karena memang Kevin Dix ini memang sudah resmi menjadi WNI, tetapi ada satu tahapan lagi untuk bisa membela timnas Indonesia, yaitu perpindahan federasi dari KNVB menuju ke PSSI. Nah, itu yang sekarang akan dilakukan oleh PSSI. Perpindahan federasi Kevin Dix harus dilakukan secara segera apabila memang kita benar-benar membutuhkan Kevin Dix bisa bermain untuk melawan Jepang. Apakah memang namanya sudah diserahkan terlebih dahulu kepada AFC, atau proses perpindahan federasinya menyusul? Apakah seperti itu atau bagaimana, kita nggak tahu, nanti kita tunggu saja, karena memang Sintayong juga telah memanggil 27 nama pemain, tetapi di daftar tersebut tidak ada nama Kevin Dix gitu. Apakah nanti baru bisa akan bermain ketika melawan Arab Saudi pada tanggal 20 ya? Apa 19 November mendatang ya, hari Selasa gitu. Karena kalau untuk melawan Jepang yaitu H-7 untuk melaporkan nama-nama para pemain ya tanggal 8 kemarin gitu. Karena juga Kevin Dix ini sangat dibutuhkan di timnas ini, karena memang ada beberapa pemain yang mengalami cedera, yaitu salah satunya Miss Hilhers yang memang saat ini masih diragukan untuk bisa tampil membela timnas Indonesia. Jadi Miss Hilhers ini mengalami cedera hamstring ketika dia berlaga bersama klubnya FC Twente di akhir pekan kemarin melawan Willem. Dia hanya bermain selama babak pertama selama 45 menit, sehingga di babak kedua dia digantikan karena memang mengalami cedera hamstring. Lalu di pertengahan pekan kemarin di Europa League, FC Twente
berlaga di kompetisi Europa League melawan Nice, klub asal Liga Prancis, tetapi tidak ada nama Miss Hilgers itu. Nah, kita tunggu nanti di akhir pekan ini, tepatnya besok hari Minggu, apakah FC Twente yang akan berlaga dengan Ajax Amsterdam dalam lanjutan Eredivisie itu akan memainkan Miss Hilgers atau tidak. Jika memang Miss Hilgers ada di dalam daftar susunan pemain atau misalkan masuk ke dalam starting line up, otomatis berarti Miss Hilgers ini sudah dinyatakan sembuh. Tentunya ya kita mudah-mudahan semoga Miss Hilgers ini tidak cedera berkepanjangan ya, cedera hamstringnya segera pulih, karena memang kita membutuhkan tenaga dari Miss Hilgers ini untuk mengarungi bagaimana timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena kita memang juga sangat membutuhkan kemenangan di sisa beberapa pertandingan ke depan gitu ya. Kalaupun memang Kevin Dix ini bisa bermain untuk Indonesia ketika melawan Jepang, tentu ini keuntungan bagi timnas Indonesia, karena ketika Miss Hilgers diragukan, otomatis di lini pertahanan ada tambahan kekuatan di mana ada Kevin Dix. Pastinya Sintayong akan tetap menggunakan pakem 3 back ya. Jay Idzes tersedia, begitupun juga dengan Rizky Ridho. Nah, di posisi back kiri ini karena Justin Hubner sudah sembuh, pastinya Justin Hubner akan mengisi. Karena memang harapannya kita itu, pastinya seluruh fans berharap bahwa di posisi center back kiri itu tidak menempatkan Calvin Verdong, karena kita harapkan Calvin Verdong ini diposisikan di posisi yang lebih menyerang di wing back kiri ya. Jadi mungkin saja kalau misalkan Kevin Dix sudah tersedia dan sudah bisa bermain, Kevin Dix ditempatkan di posisi center back kiri, di center back tengah seperti biasa Jay Idzes, di center back kanan Rizky Ridho, dan Justin Hubner itu diplot lebih ke depan di posisi gelandang bertahan, karena kita tahu bahwa ketika kita melawan Jepang nanti kita perlu menumpuk banyak gelandang yang tipe petarung di lini tengah untuk melawan para gelandang-gelandang Jepang yang sangat energik dan juga kreatif macam Wataru Endo, Hidemasa Morita, dan juga Takumi Minamino. Nah, ini perlu kita menempatkan beberapa gelandang petarung seperti Justin Hubner dan juga Nathan Cho di posisi gelandang jangkar. Lalu Tom Haye bisa diposisikan lebih ke depan atau attacking midfielder. Nah, Kevin Dix ini memang selalu bermain di klubnya di Copenhagen itu bisa ditempatkan di center back ataupun di back kiri dan juga back kanan, tetapi Kevin Dix bermain biasa dengan pakem 4 back. Apakah nanti di strateginya Sintayong dengan pakem 3 backs cocok untuk Kevin Dix? Nah, kita perlu nantikan juga. Atau mungkin nanti Sintayong juga bisa merubah yang tadinya biasa menggunakan pakem 3 back, bisa saja nanti Sintayong menggunakan formasi 4 back gitu ya. Yang pasti harapannya Sintayong nanti ketika melawan Jepang dan juga Arab Saudi menurunkan pemain terbaiknya, jangan sampai kejadian seperti melawan Cina ini terulang lagi gitu. Kita sampai bertanya-tanya kok yang main ini. Ya walaupun begitu memang itu adalah hak dan wewenang dari pelatih, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan federasi pun tidak bisa mengintervensi ya, karena memang itu adalah kewenangan dari pelatih. Tetapi Sintayong juga harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Kita tunggu saja ke depannya apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang atau bisa bermain melawan Arab Saudi. Kalau melawan Arab Saudi sih saya yakin Kevin Dix bisa ya, tapi ini mengejar untuk melawan Jepang karena beberapa hari lagi, sekitar kurang lebih 6 harian lagi ya, Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November hari Jumat mendatang. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.